Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, haleluya. Saya mau Ibu, kita mau beribadah sama-sama hari ini. Saya percaya ketika kita beribadah, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap beribadah? Mari saya ajak Bapak Ibu, kita mau berdoa sebelumnya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah, hari yang Tuhan berikan sediakan bagi kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk menguduskannya, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Allah bersama-sama dengan kami. Bapa, mari urapi kami semua. Roh Kudus urapi kami, karena kami percaya Roh Kudus memberikan kami
cara untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di setiap tempat ibadah kami, rumah kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami beribadah di dalam namamu yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari nyatakan pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu,
sekali lagi nyatakan kepada Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Tuhan, Bapa yang setia. Bapa, Bapa, Yesus. Kau setia, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih, kasih setiamu selama-lamanya bagi kami, ya Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang perkasa, nama yang ajaib, Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari katakan, nyatakan. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus,
Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada tempat dimanapun kami berada Tuhan. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku angkat tangan dan katakan kepada Yesus Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Katakan amin. Kami percaya Tuhan. Dimanapun kami berada, di kami tempat ibadah kami Tuhan, kami percaya kami disembuhkan, kami dipulihkan oleh karena kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau memuji-muji nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang besar dan nama-Mu yang dahsyat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang mau memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari katakan kiri kanan bangkit. Amin. Saya mau bangkit. Katakan saya mau bangkit. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Hey, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah
Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita masih terus bersuka cita memuji Tuhan. Saya sangat yakin hari ini Tuhan memberkati saudara dan saya. Setuju katakan amin saudara? Mari kita terus memuji Tuhan. Kita terus bersuka cita di hadirat Tuhan. Sebab ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau berikan dan sedang berikan, sudah berikan buat saudara. Setuju katakan yes. Mari kita memuji Tuhan. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Amin. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari lambaikan tangan sama-sama, katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Terus memuji Tuhan, katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu, jiwaku melekat padamu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu. Mari tepuk tangan terus buat Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya, soraklah. Haleluya, haleluya. Ayo sorak bagi Tuhan. Soraklah bagi, amin. Soraklah. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Musik saja, puji Tuhan. Mari tepuk tangan. Mengajar saudara dan saya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, bersorak karena Tuhan Yesus dasar, Tuhan Yesus hebat, luar biasa. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Dan yes, amin. Kami akan terus memuji-muji nama-Mu, sebab Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami. Haleluya. Mari lambaikan tangan sama-sama. Sorak, haleluya. Sorak.
Saya percaya hari ini berkat Tuhan berlimpah-limpah turun atas saudara dan saya. Kita masih terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa hari ini seperti yang Engkau janjikan ya Tuhan, bahwa waktu kami memuji, menyembah, waktu kami ada di hadirat-Mu, Tuhan memberkati roti makanan kami setiap hari. Tuhan memberkati air minum yang kami minum setiap hari. Bahkan Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit dari kehidupan kami. Itulah Engkau ya Tuhan. Itulah firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh angkat tangan sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar musik bawa kita naik kepada Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26, 27 dan ayat 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, Bapak Ibu Saudara, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Saudara, saya percaya hari ini goncangan sedang terjadi. Ya. Baik itu goncangan kesehatan, saudara, goncangan ekonomi, apa saja hari ini yang terjadi di hadapan saudara dan saya, bentuknya adalah goncangan.
Pertanyaannya buat saudara dan saya hari ini, siapkah hari ini Bapak Ibu menghadapi goncangan ini? Saudara, ketika datang goncangan, saudara dan saya yang pertama harus siap. Harus siap menghadapi goncangan ini. Setuju katakan amin. Yang siap menghadapi goncangan katakan amin. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Tidak ada satupun yang sulit buat Tuhan. Mari siap menghadapi goncangan ini. Saudara, yang kedua, saudara dan saya harus siap untuk satu perubahan di dalam goncangan ini. Alkitab berkata, goncangan ini akan membawa perubahan. Baik itu perubahan kehidupan, perubahan cara berpikir, perubahan cara hidup. Tetapi tetap ada perubahan. Bilang sama-sama saya, aku siap menghadapi perubahan. Haleluya. Saudara, yang ketiga, kalau saudara baca, dan kita baca tadi dari ayat itu, yang ketiga, kalau ada goncangan, mari saudara dan saya ambil keputusan untuk bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Setuju katakan yes. Yang mau mengucap syukur di dalam goncangan ini katakan amin. Saudara, kita berkata kalau saudara dan saya mengucap syukur dalam segala apapun yang terjadi, maka kuasa Tuhan, kuasa di dalam pengucapan syukur itu akan membuat saudara dan saya kuat untuk menghadapi goncangan. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, ada berkat di dalam goncangan. Alkitab tulis Tuhan akan menggoncangkan bukan cuma langit tapi bumi juga. Berkat bangsa-bangsa itu, berkat orang-orang fasik itu akan datang mengalir ke rumah Tuhan. Saudara, mari kita percaya kepada firman. Firman itu ya dan amin. Alkitab berkata firman itu seperti api yang menghanguskan, juga seperti palu yang akan menghancurkan bukit batu. Saya percaya hari-hari ini tidak ada yang bisa bertahan di hadapan Tuhan selain saudara berada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Setuju katakan amin saudara. Pegang ini baik-baik. Siap menghadapi goncangan, siap menghadapi perubahan, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan di sorga buat saudara, itu datang kepada saudara. Haleluya. Ketika saudara diproses, ketika Bapak Ibu saudara dibentuk, maka berkat itu akan segera datang. Setuju bilang amin saudara. Mari angkat tangan Bapak Ibu saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapa, hamba-Mu tidak tahu anak-anak-Mu mengalami keadaan apa hari ini. Mungkin keadaan buruk ya Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit, penyakit karena COVID. Mungkin keadaan kekurangan karena pekerjaan ya Tuhan. Mungkin karena hal-hal yang lain Tuhan, hamba-Mu tidak tahu. Tetapi aku percaya kepada-Mu bersama-sama dengan firman-Mu hari ini Bapa. Kami pegang semua perkataan janji firman-Mu ya dan amin. Bahwa Engkau senantiasa berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Engkau menolong kami
Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, Roh Kudus yang menghibur kami waktu kami susah, waktu kami sedih, waktu kami jatuh, kami diangkat kembali. Terima kasih Bapa. Tolong kami anak-anak-Mu di dalam goncangan-goncangan yang semakin hari semakin hebat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat-Mu yang datang kepada kami. Kami mau banyak-banyak bersyukur, kami siap menghadapi goncangan, kami siap Tuhan mengalami perubahan ini. Terima kasih banyak Bapa. Mari katakan sama-sama saya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan. Hari ini aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini aku damai sejahtera memenuhi hidupku hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik, sangat baik buatku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat wajah saudara sekali lagi, nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami percaya hari ini berkat-berkat-Mu tercurah penuh atas kami semuanya yang hari ini mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, sebelum kami selesai beribadah menerima berkat-Mu, kami berdoa hari ini kalau kami mau bawa persembahan di rumah-Mu ya Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan kudus, persembahan umum, persembahan khusus, bahkan persembahan syukur kami. Kami berdoa Bapa, bukan berkati atasnya, lalu kami tahu ada persediaan makanan di rumah-Mu buat kami. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ya Tuhan. Tuhan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan atas kehidupan kami. Apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih, sehingga kami tidak ada yang kekurangan satu apapun. Kami berdoa hari ini Bapa, kami bawa gembala sidang kami, Bapa Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan keluarga besar, Ibu Ocen dan
keluarga besar Gembala Pembina kami, bahkan hambamu dan istri, anak-anak, pengerja-pengerja yang ada di gereja GB Emerald CK2 Kelapa Gading ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua dalam perlindungan Tuhan, pemerintahan bangsa kami, semua kami yang ada di negeri ini, penduduk Indonesia, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, dan hari ini kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan saudara dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, melindungimu. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar kuat itu diletakkan di atasmu, keluargamu, usaha pekerjaan apapun yang engkau kerjakan. Lalu kasih karunia dari Bapa di sorga, dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang hidup tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yang setuju dan terima berkat, mari katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.